di dalam doa, berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita berdoa. Selesai. Oke, jadi baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta anak-anak untuk menjalankan absen. Sudah? Sudah. Oke. Anak-anak semua sudah siap untuk mendengar materi pada pagi hari ini? Siap. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada ice breaking. Di sini pasti anak-anak sudah tahu semua lagu yang viral di TikTok, tapi maknanya sangat luar biasa. Siapa yang tahu lagu ini? Merokok merugikan, rokok itu darah. Stop, stop, stop. Berbahaya untuk kesehatan. Rokok membuat anak-anak kebanjiran. Rokok itu tidak baik, rokok itu jahat. Stop, stop, stop. Sekali lagi, tapi rokok itu tidak baik. Explain tadi Ibu kasih. Siapa? Anak Yulin. Apa manfaat hilang tadi Ibu kasih? Rokok itu berbahaya bagi kesehatan. Ya, sangat betul. Tepuk tangan dulu. Ada yang apa? Apa tadi guys? Lagu tadi? Jangan merokok. Ya, betul sekali. Jadi, kalau ada orang tua atau kakak anak-anak yang merokok di rumah, laranglah. Karena rokok itu apa? Bahaya. Rokok itu apa? Bahaya. Betul sekali. Tepuk tangan dulu semua. Oke. Di sini siapa yang ini pernah hidungnya tersumbat dan juga bernapas menggunakan mulut? Siapa? Ada yang tahu apa penyebabnya itu? Kenapa bisa hidung kita tersumbat dan kita bernapas menggunakan mulut? Pilek. Ya, pilek. Terjadinya pilek itu karena apa? Pilek dan flu itu sama. Kenapa? Ya, benar sekali. Apa lagi? Benar sekali. Apa lagi? Baik, betul sekali. Kita akan begitu. Karena adanya virus, bakteri, asap rokok yang kita hidup dan juga penyebaran polusi yang ini pembakaran sampah sembarangan. Itu dapat pilek atau hidung kita tersumbat. Ya, Bu. Sekarang kita masuk, Ibu mau tanya lagi. Apa yang kita akan belajar pada hari ini? Sistem Ya, pintar sekali baru. Sekarang kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem penting yang bertanggung jawab untuk pertukaran gas vital dalam tubuh. Proses ini meliputi pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya, betul. Sistem pernapasan. Di sini ada 4 fungsi sistem pernapasan. Yang pertama, mengambil oksigen dari udara. Sistem pernapasan berfungsi untuk mengambil oksigen dari lingkungan untuk kebutuhan metabolisme sel. Oksigen yang dihirup akan digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida. Proses pernapasan juga mengeluarkan karbon dioksida yang merupakan produk sampingan dari metabolisme sel. Pengeluaran karbon dioksida penting untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Yang ketiga, ada mengatur suhu tubuh. Sistem pernapasan membantu menjaga suhu tubuh dengan proses penguapan air dari permukaan jaringan pernapasan yang dapat memberikan efek pendingin. Yang terakhir, berperan dalam suara dan berbicara. Ternyata sistem pernapasan juga berperan dalam suara dan berbicara. Sistem pernapasan dalam produksi suara ketika udara keluar dari paru-paru, ia melalui pita suara dan juga menghasilkan suara yang memungkinkan manusia untuk berbicara. Anatomi sistem pernapasan. Ada 4 anatomi sistem pernapasan, yaitu hidung, trakea, karpal, dan diafragma. Hidung ini adalah saluran masuknya udara. Di dalam hidung juga terdapat rambut-rambut halus dan juga lendir, yang dimana berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung kita, yang mau masuk ke dalam paru-paru kita, supaya udara yang kotor itu bisa tersaring dengan baik dari rambut-rambut halus dan juga lendir itu. Kemudian adalah trakea. Trakea yang menghubungkan hidung dan paru-paru, di mana tanpa trakea juga tidak bisa hidung dan paru-paru ini terhubung. Yang ketiga adalah paru-paru. Pertukaran gas. Pertukaran gas adalah proses krusial yang terjadi di alveoli paru-paru, di mana oksigen yang menghirup diserap ke dalam aliran darah. Sementara karbon dioksida sebagai produksi sisa metabolisme dikeluarkan dari darah untuk dibuang. Proses ini memastikan bahwa tubuh mendapatkan oksigen yang cukup untuk fungsi sel yang menghilangkan karbon dioksida yang dapat beracun jika terakumulasi. Yang dapat Ibu sampaikan mungkin ada anak-anak yang belum paham tentang sistem pernapasan pada manusia. Sudah, Bu? Sudah? Oke, karena sudah semuanya, Ibu mau bertanya. Ada berapa organ ini? Pernapasan. Ada berapa organ pernapasan pada manusia tadi? 4. Apa saja? Paru-paru, Ya, berdasarkan langsung. Sudah mengetahui organ daripada sistem pernapasan. Sekarang Ibu mau bertanya. Di sekitaran anak-anak ada tidak yang orang tua atau keluarganya merokok? Ada. Bapak? Kalian tahu tidak kalau orang tua atau keluarga kalian itu berhenti merokok? Mau. Dan apa yang Ibu sampaikan tadi, dari apa yang kita belajar tadi, apakah
dan juga menyimpulkan. Caranya bagaimana? Itu caranya Oh, ada game ada. Ada apa dia? ada ini mengkondisikan mulutnya sayang tuh. Bentar. Jadi yang ibu bagikan sekarang ini adalah sistem pernapasan pada paru-paru. Yang dimana pada saat diafragmanya ditarik, paru-paru di dalam ini akan mengembis. Oke? Dan yang ini ada dua cara. Yang satunya bisa menggunakan diafragma bagian bawah dan yang satunya bisa ditiup. Tapi yang bisa ditiup itu cuma satu orang karena tidak bisa diganti-gantikannya. Oke? Nanti bisa lihat sini dua untuk sharing bagi ke teman lain untuk mencobanya. Kami Tidak tunggu. boleh. Kami tunggu itu ibu akan menulis pertanyaannya yang akan kalian presentasikan sebentar. Sudah pernah ini bergerak. Saya rasakan. Tidur. Oke, untuk kelompok satu. Kelompok satu apakah sudah mencobanya? Belum. Coba satu orang mencoba dan juga menganalisis apa yang terjadi pada sistem pernapasan tersebut. Ya kan? Bukan. Anak bisa ditiup terus tarik nafas nih, tarik nafas nih. Coba aku ya. Di sini ibu akan mengajarkan bagaimana cara memaintain apa diafragma itu dan tidak merasa mati. Nah, ini apa? Iya. Coba. Apa yang terjadi pada paru dan apa yang terjadi? Nanti coba kali lagi mengidentifikasi apa yang terjadi pada sistem pernapasan ini pada saat ditiup menggunakan mulut. Nah, untuk yang kelompok dua, di kelompok dua apakah sudah mengidentifikasi semua? Sudah coba semuanya? Apa yang kalian amati dari sistem pernapasan ini? Sebentar maju di depan di luar tanya. Oke. Semuanya? Anak Kevin dan juga Yohan akan mempresentasikan hasil kerja mereka dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di belakang ini. Ibu akan bertanya, apa nama bagian-bagian dari anatomi sistem pernapasan tersebut yang kalian amati tadi? Apa nama-nama bagian tadi? Ini hidungku. Ya, Ini kerongkongan. ya, diafragma. Ya, Ini diafragma. Ya. Ini dalam paru-paru. ya, benar sekali. Yang buatan itu Pertanyaan kedua, coba jelaskan cara kerja alat peraga yang coba bagaimana mekanisme kerjanya. Oke? Nah, jadi pas ininya ini itu merepresentasikan saat udara hidup melalui hidung. Nah, dia akan masuk ke paru-paru. Nah, jadi kalau saat hidup paru-parunya itu mengembang. Sementara ini diafragma juga akan mengangkat. Nah, kemudian kalau dia menarik nafas di paru-paru yang menepis itu yang namanya relaksasi. Jadi mungkin itu. Ya, terima kasih. Untuk yang terakhir, simpulkan dari apa yang kalian amati tadi, apa saja yang kalian dapatkan, apa saja manfaat dari ini hasil pengamatan kalian. Baik untuk kami sebagai siswa SMP untuk lebih mengetahui bagaimana cara kerja dari sistem pernapasan yang dimana ketika udara akan masuk melalui paru-paru dia akan terus melewati semua organnya sampai di paru-paru hingga paru-parunya mengembang saat menerima maksudnya dan nanti saat mengeluarkan karbon dioksida itu bisa diajarkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Terima kasih anak ibu dan juga Yohanes. Dua. Tepuk tangan dulu. Dua orang mewakili. Dua orang mewakili. Jawabannya itu berbeda. Apa nama bagian-bagian dari anatomi sistem pernapasan tersebut? Yang pertama hidung, yang kedua yang dalam paru-paru dan paru-paru ada di sini kan. Ya. Nanti yang belakangnya bersama. Ya, benar. Oke, pertanyaan kedua. Coba jelaskan cara kerja alat peraga yang sudah dicoba, bagaimana mekanisme kerjanya. Cara yang pertama dengan cara ditarik, Ya. yang kedua dengan cara ditiup. Ya, coba contohkan kepada teman-teman supaya teman-teman semua bisa melihat bagaimana cara mekanisme kerjanya dari paru-paru tersebut. Jadi yang pertama ditarik, teman-teman bisa lihat paru-paru. Jangan terlalu tarik, Pak. Bisa lihat paru-paru di dalam. Kalau diafragmanya ditarik, paru-paru di dalamnya itu akan mengembang. Terus kalau misalnya tidak ditarik lagi, berarti akan menepis. Begitu juga cara pernapasan kita. Menghirup udara. Ini anak-anak simpulkan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran atau percobaan mekanisme sistem pernapasan ini. Baik, di sini kami akan jelaskan dari percobaan alat peraga tadi, kita bisa tahu bahwa di dalam tubuh kita itu ada paru-paru, terus hidung, radian sama diafragma. Yang dimana itu keempat organ ini sebenarnya berperan penting dalam tubuh kita dan hasil kerjanya itu. Oke, terima kasih. Ibu akan sedikit menjelaskan tadi yang anak-anak sampaikan itu sudah sangat benar. Tepuk tangan dulu. Oke,
emosi dengan menghirup? Ya, untuk penjelasannya bentar dulu. Untuk penjelasannya itu cara kerjanya itu sama saja, tapi cara mempraktekkan itu yang berbeda. Tapi cara kerjanya mereka itu sama. Kalau misalkan yang ini, pada saat kita diafragmanya itu ditarik dan dimasukkan kembali, nah paru-paru kita akan mengembang dan mengempis. Seperti yang anak-anak lihat, kan? Ini paru-paru kita akan mengembang dan mengempis. Kemudian yang ini ketika ditiup, paru-paru kita akan mengembang dan mengempis, begitu juga dengan diafragma kita. Kenapa ibu bisa menyuruh kalian untuk ditiup tadi? Sebenarnya percobaan ini sama saja dengan kelompok 2. Tapi karena diafragmanya telah rusak, jadi kita mencoba dengan cara manual. Ini tidak mengganggu kita untuk lebih belajar lebih banyak, karena kita memiliki berbagai macam cara supaya kita bisa belajar. Gitu. Jadi ini walaupun diafragmanya rusak, kita bisa belajar dengan cara meniup. Setidaknya anak-anak bisa memahami cara kerja dari mekanisme sistem pernapasan ini. Paham kan? Oke. Di sini ada yang next tidak, kalau pada saat kita menarik nafas ada salah satu sistem pernapasan atau paru-paru kita yang tidak berfungsi. Apa sih yang menyebabkan itu? Manusia itu yang sistem pernapasannya itu kurang berfungsi. Gitu. Ya, apa lagi? Yang tadi belum? Hah? Ya benar. Apa lagi? Ya benar. Apa lagi? Ya benar. Apa yang menyebabkan itu semua menjadi rusak? Ya, apa lagi? Solusi apa lagi? Kebakaran. Materi. Ya benar sekali. Itu semua adalah salah satu yang menyebabkan paru-paru kita atau sistem pernapasan kita menjadi rusak. Jadi anak-anak semua yang masih memiliki sistem pernapasan yang sehat, harapannya untuk menjaga sistem pernapasan itu supaya tidak rusak. Karena dari 99% orang di dunia ini, kebanyakan orang yang sudah memiliki gagal ginjal, kerusakan keseluruhannya gagal. Sistemnya menjadi gagal. Ya mantap. Terus sistem pernapasan kita pada hari ini sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, untuk penutupannya kita menyanyi lagi mulai. Oke? Supaya lebih tahu. Dan dapat menjaga kesehatan yang sistem pernapasan yang ada di tubuh kita. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan materi pada pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bertemu di minggu depan. See you next time. Dadah.